Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel WLD Learning. Perkenalkan, nama saya yaitu Wulandari, mengajar mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dengan bobot SKS yaitu sebanyak 3 SKS. Oke, masuk ke pertemuan 1, yaitu kita akan membahas mengenai proyek dan manajemen proyek. Sebelumnya, mengapa kita harus mengikuti mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ini, dan apa pentingnya mata kuliah ini? Yaitu pada mata kuliah ini memberikan manfaat dari kita belajar mata kuliah manajemen proyek, yaitu pada saat apabila kita menangani manajemen proyek, kita sudah mampu memanajemennya dengan mengukur segala kekurangan. Untuk fokus pembelajarannya, yang pertama di sini yaitu poin proyek. Nanti kita akan membahas caranya, ada pengertian, atribut proyek, the triple constraint. Lalu untuk kedua, kita akan membahas mengenai manajemen proyek, pengertian, fokus manajemen proyek, bidang pengetahuan manajemen proyek. Poin ketiga ada siklus hidup proyek, dan yang terakhir akan membahas mengenai manajemen proyek dan teknologi informasi. Di antaranya adalah tren dari globalisasi manajemen proyek IT. Poin pertama yaitu proyek. A. Pengertian proyek. Menurut Kathy Swelby, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk layanan atau hasil yang unik. Pada umumnya, proyek melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan aktivitasnya, dan sponsor utama dari proyek biasanya tertarik dalam menggunakan sumber daya yang efektif untuk penyelesaian proyek secara efisien dan juga tepat waktu. Lalu yang kedua, menurut pakar Imam Soeharto, kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimasukkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan. Jadi, kenapa kegiatan proyek sementara? Yaitu jika hanya mendapatkan suatu tender dari customer, nah itulah kegiatan yang kita jalankan dan mempunyai jangka waktu yang terbatas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu pengertian proyek selanjutnya yaitu proyek IT melibatkan penggunaan hardware, software, dan atau jaringan untuk menciptakan produk layanan atau hasil. Contoh dari proyek IT yang pertama, pengadaan hardware komputer pada sebuah perusahaan, lembaga, atau instansi. Lalu contoh berikutnya yaitu pembuatan sebuah jaringan LAN pada sebuah kantor. Yang ketiga yaitu contohnya menyediakan infrastruktur teknologi nirkabel untuk meningkatkan pelayanan akademis pada sebuah kampus. Dan contoh terakhir yaitu adalah mengembangkan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari proyek IT. Lalu untuk atribut dari sebuah proyek, nah jadi atribut ini adalah sesuatu bagian yang dibawa oleh si proyek itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Pasti poin pertama ini ialah jika kita mengerjakan suatu proyek, pasti kita ada tujuan khususnya untuk menghasilkan suatu produk. Lalu yang kedua bersifat sementara. Sebuah proyek memiliki jadwal dan akhir yang pasti. Ya, karena di sini kita sudah sepakati dengan si customer ini kapan proyek itu dimulai dan kapan berakhirnya. Lalu yang ketiga, proyek bukan pekerjaan rutin. Dan yang keempat, membutuhkan sumber daya termasuk orang, hardware, software, dan aset lainnya. Sumber daya proyek terbatas dan harus digunakan secara efektif untuk memenuhi proyek dan tujuan perusahaan lainnya. Oke, lalu yang keempat, sebuah proyek dikembangkan secara bertahap. Ya, karena nanti di sini dilihat kita sudah mengerjakan proyek ini sampai dengan batasan mana, dan itu dikerjakannya secara step by step. Lalu yang kelima, proyek harus memiliki pelanggan utama ataupun sponsor. Ya, karena di sini nanti sebuah perusahaan
dia adalah atau customer itu merupakan bos dari si proyek IT tersebut. Lalu yang keenam, proyek memiliki ketidakpastian. Karena proyek adalah unik, kadang-kadang sulit untuk menentukan tujuan dengan jelas, memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menentukan berapa banyak biaya. Maksud dari poin 6 ini, proyek mempunyai ketidakpastian. Jadi, kita si pembuat proyek harus bisa mengukur kegiatan atau kendala yang nanti akan dihadapi. Seperti contohnya misalkan ada laptop yang hilang nanti, lalu misalkan kita sudah membuatkan server, tiba-tiba server tersebut kebanjiran. Lalu apa kita misalkan lagi membuat coding dari sebuah proyek tersebut, lalu komputer kita rusak atau ngehang, nah itu kan dibutuhkan biaya yang lebih dari si anggaran biaya proyek tersebut. Oke, lalu ada 3 kendala atau the triple constraint. 3 kendala merupakan parameter penting dalam penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek, yaitu nanti yang pertama ada cakupan atau scope, lalu yang kedua nanti ada waktu atau time, dan yang ketiga ada biaya atau cost. Kita masuk bahas yang pertama, yaitu cakupan atau scope. Di sini adalah pekerjaan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, lalu produk, layanan atau hasil apa yang unik, lalu ada apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek tersebut. Yang keempat adalah bagaimana ruang lingkup tersebut diverifikasi. Jadi nanti setiap manajer proyek ini harus memperhatikan hal-hal penting dalam melakukan manajemen proyek ini. Yang kedua, waktu atau time. Kendala mengenai waktu dan time, yaitu bisa jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, lalu bagaimana jadwal proyek tersebut. Yang ketiga, bagaimana tim akan melacak kinerja dari jadwal yang sebenarnya. Dan yang keempat, siapa yang bisa menyetujui perubahan jadwal. Oke, masuk ke kendala berikutnya, yaitu biaya atau cost. Apa yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek, berapa anggaran proyek, bagaimana biaya dapat dilacak, siapa yang dapat mengotorisasi perubahan anggaran. Nah, seperti ini setiap manajer proyek harus dapat menghitung proyeknya seperti apa dan bagaimana nanti pembuatan dari rencana anggaran biayanya, lalu software untuk pembuatan aplikasinya dengan menggunakan apa, lalu untuk pembuatan dari si proyek ini kita membutuhkan berapa personil atau berapa banyaknya orang, dan juga berapa lama atau waktu untuk menyelesaikan dari si proyek tersebut. Nah, ini adalah 3 kendalanya yang diilustrasikan seperti gambar berikut. Jadi untuk mencapai target, di sini akan saling tarik-menarik antara scope atau tadi ruang lingkupnya, lalu cost atau biayanya, dan juga waktu. Oke, kita masuk pembahasan kedua mengenai manajemen proyek. Di sini ada beberapa pendapat dari ahli pakar yang mengutarakan teorinya. Yang pertama, menurut Katie Swelby, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Jadi si tim Pimpro atau dari si manajer proyek ini, dia harus mengetahui dan juga mempunyai keterampilan untuk menghasilkan sebuah proyek. Lalu menurut ahli pakar kedua, yaitu Iman Soeharto, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Jadi dari adanya proyek yang sudah kita dapatkan dari customer ataupun sponsor, maka manajer tim itu harus bisa merencanakan, harus bisa mengorganisir dan juga memimpin
mengeksekusi proyek tersebut agar dapat mencapai sasarannya sesuai dan juga tepat waktu. Lalu menurut pakar yang ketiga, yaitu adalah Pressman, manajemen proyek meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan manusia, proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan, mulai dari konsep awal sampai pengoperasian penuh. Jadi di sini nanti si tim atau manajer proyek tersebut dapat memantau kegiatannya, lalu dikontrol timnya, melihat proses pembuatan perangkat lunaknya seperti apa, mulai dari konsep awal sampai dengan nanti tryout-nya atau uji cobanya. Dia menggambarkan pada slide berikut di sini yaitu menggambarkan kerangka kerja manajemen proyek. Di sini kita lihat ada stakeholder. Stakeholder di sini berarti ada, bisa dikatakan sebagai customer ataupun sponsor yang akan menyerahkan proyeknya kepada kita. Nah, untuk proyek tersebut ini nanti akan didelegasikan kepada si manajer proyek. Manajer proyek tugasnya yaitu untuk mengelola proyek tersebut dan harus mempunyai pengetahuan, diantaranya yaitu ada scope manajemen, jadi dia harus mengetahui ruang lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Lalu time management, dia harus bisa menghitung berapa waktu untuk pengerjaan proyek tersebut. Lalu ada cost management, berarti di sini dia harus mampu menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk menggunakan proyek, untuk membuat proyek tersebut. Lalu ada quality management, berarti di sini dia mampu menghasilkan proyek yang berkualitas. Lalu ada human resource management, lalu ada communication management. Lalu risk management, dia harus mampu menghitung atau mengukur manajemen resikonya, dan juga pre-occur management. Lalu untuk penerapan toolnya atau teknik dan juga metode yang diterapkan pengelola proyek di atas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ya. Lalu slide berikutnya mengenai pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek digunakan oleh banyak organisasi karena memberikan keuntungan seperti berikut. Yang pertama di sini adalah kita harus mampu mengkontrol yang lebih baik pada finansial, fisik, dan juga SDM. Yang kedua, hubungan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, waktu pengembangan yang lebih pendek. Yang keempat, biaya lebih rendah dan adanya peningkatan produktivitas. Yang kelima, peningkatan kualitas dan keandalan. Yang keenam, margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketujuh adalah koordinasi internal yang lebih baik. Yang kedelapan, dampak positif pada pemenuhan sasaran strategis. Dan yang kesembilan adalah moral pekerja yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya poin B, kita masuk ke fokus manajemen proyek. Manajemen proyek perangkat lunak yang efektif berfokus pada 4P. Yang P pertama yaitu adalah people, P kedua adalah product, P ketiga proses, dan P keempat adalah project. People atau manusia, yaitu merupakan elemen terpenting dalam keberhasilan suatu proyek yang harus dikelola untuk melakukan kerja secara efektif. Lalu yang kedua ada produk, yaitu di sini adalah perangkat lunak yang dihasilkan dari adanya proyek tersebut. Yang ketiga yaitu proses. Proses di sini berarti adalah rangkaian aktivitas kerangka kerja dalam pengembangan si perangkat lunak tersebut. Lalu yang keempat project atau proyek, berarti di sini adalah kegiatan seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Kita bahas satu persatu mulai dari people. Oke, people di sini nanti terbagi atas beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh kegiatan proyek. Termasuk stakeholder yaitu adalah sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan juga pemasok.
Oke, lalu ada pemimpin tim. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mampu menganalisa masalah teknis atau manajemen, mencari penyelesaian masalah atau problem solvingnya bagaimana, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, dan mampu mengenali. Jadi fungsi dari pemimpin tim ini ialah untuk memonitoring dari berjalannya sebuah proyek tersebut. Lalu yang ketiga yaitu adalah tim perangkat lunak. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim perangkat lunak, yang pertama yaitu kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Lalu kedua, ukuran dari program yang akan dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah waktu di mana tim akan mengerjakan bersama-sama. Yang keempat, masalah yang dapat dimodularisasi. Yang kelima adalah kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun. Yang berikutnya itu kepastian tanggal pengiriman, dan terakhir adalah harus mampu berkomunikasi dalam tim secara baik. Oke, ini adalah yang termasuk dalam kategori people. Lalu untuk kategori berikutnya yaitu adalah produk. Di sini ada dua penilaian. Yang pertama adalah cakupan dari si perangkat lunak, dan yang kedua adalah dekomposisi masalah. Cakupan perangkat lunak yang pertama konteksnya, lalu ada sasaran informasi, fungsi, dan kinerja. Sedangkan poin berikutnya ada dekomposisi masalah, yaitu dilakukan pada fungsionalitas dan isi dari informasi, lalu proses yang akan digunakan. Oke, ini adalah untuk kategori produk. Lalu yang berikutnya untuk proses. Nah, tim dari sebuah proyek ini harus dapat memutuskan model proses yang sesuai untuk pertama, pelanggan atau stakeholder dan orang yang akan melakukan pekerjaan itu, lalu karakteristik produk, dan juga lingkungan proyek. Kategori terakhir dari 4P yaitu adalah project. Di sini harus memerlukan koordinasi atau perpaduan antara sumber daya manusia, teknik, perlengkapan dan peralatan, administratif, dan juga keuangan. Oke, slide berikutnya di sini membahas mengenai bidang pengetahuan manajemen proyek. Bidang pengetahuan manajemen proyek menggambarkan bidang kompetensi yang harus dikembangkan oleh si manajer proyek, yang meliputi tadi seperti pada slide sebelumnya ada kerangka kerja dari si manajemen proyek, ada 9 knowledge area-nya, yaitu terdiri dari 4 bidang pengetahuan inti dari si manajemen proyek yang menyebabkan tujuan proyek tercapai, yaitu pertama adalah manajemen cakupan atau scope management, dan yang kedua manajemen waktu atau time management, yang ketiga ada manajemen biaya atau cost management, dan yang keempat adalah manajemen kualitas atau quality management. 4 bidang berikutnya yaitu adalah 4 bidang pengetahuan yang memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Yang pertama ada manajemen SDM atau Human Resource Management, manajemen komunikasi atau Communication Management, manajemen risiko atau Risk Management, dan yang keempat adalah manajemen pengadaan atau Procurement Management. Nah, itu adalah 8 knowledge ditambah dengan 1 bidang lagi knowledge-nya, yaitu adalah manajemen integrasi atau integration management. Oke, penjelasan slide berikutnya mengenai siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek ini ialah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Nah, siklus hidup proyek pada manajemen proyek juga diperlukan. Seperti kalian misalkan membangun sebuah web.
Nah, pada saat kalian membuat web juga menggunakan siklus hidup. Contohnya adalah seperti SDLC. Nah, itu juga sama seperti di manajemen proyek ini. Kita punya tahapan-tahapannya. Di antaranya yang pertama yaitu adalah tahap inisiasi, yaitu adalah merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Nah, pada tahap ini nanti ialah permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu dari permasalahan yang ada, kita akan memiliki beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan, juga didefinisikan. Lalu tahapan dari siklus hidup proyek yang kedua yaitu adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini ialah membuat dokumentasi seperti project plan, research plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak, supplier, dan perform fase review. Oke, lalu untuk tahap ketiga pada siklus hidup proyek ialah tahap eksekusi, di mana pada tahap ini deliverables atau tujuan dari proyek secara fisik akan dibangun. Lalu untuk seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan dari pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan juga mengontrol penyelesaian dari si deliverables sebagai hasil akhir proyek. Lalu untuk tahap terakhir, tahap keempat yaitu adalah tahap pengontrolan. Pada tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap kegiatan proyek. Apakah sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal yang telah ditentukan, dan adanya masukan apakah rencana proyek perlu diperbaharui atau tidak. Oke, selanjutnya ini baru tahap terakhirnya yaitu adalah tahap penutupan, di mana pada tahap penutupan ini ialah merupakan akhir dari aktivitas proyek. Hasil akhir proyek yang berupa deliverables project beserta dokumentasinya diserahkan kepada stakeholder atau pelanggan. Hubungan dengan supplier berarti di sini sudah diakhiri. Tim proyek juga dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu poin keempat mengenai manajemen proyek dan teknologi informasi. Beberapa masalah unik pada industri IT yang mempengaruhi manajemen proyek. Yang pertama yaitu adalah sifat proyek. Sifat proyek dari pengembangan perangkat lunak lebih beragam daripada proyek yang berorientasi pada hardware. Lalu poin yang kedua, proyek pengembangan perangkat lunak dapat mencakup pengembangan aplikasi sederhana dan mandiri atau e-commerce global yang canggih menggunakan bahasa pemrograman canggih. Lalu sifat yang ketiga yaitu proyek IT juga mendukung setiap fungsi industri dan juga bisnis. Oke, karakteristik dari anggota si tim proyek. Yang pertama, karena sifat proyek IT, orang-orang yang terlibat berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Lalu, beberapa proyek IT membutuhkan keahlian orang-orang hanya dalam beberapa fungsi pekerjaan, tetapi banyak yang membutuhkan input dari banyak atau semuanya. Sehingga banyak proyek IT mencakup sejumlah besar pekerja kontrak. Oke, selanjutnya beragam teknologi. Di sini mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama,
Banyak jabatan untuk profesional IT menandakan berbagai teknologi yang diperlukan untuk menduduki posisi tersebut. Oke, poin selanjutnya yaitu adalah spesialis perangkat keras mungkin tidak mengerti analis basis data dan juga sebaliknya. Spesialis keamanan mungkin kesulitan berkomunikasi dengan analis. Contohnya, programmer dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. Seorang programmer Java yaitu dapat membantu pada proyek JavaScript. Oke, lalu dari adanya tren globalisasi mengenai manajemen proyek IT dan juga pentingnya bagi manajer proyek untuk mengatasi beberapa masalah saat mengerjakan proyek global. Beberapa masalah utama termasuk yang berikut. Pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan karena orang akan bekerja di zona waktu yang berbeda, berbicara bahasa yang berbeda, memiliki latar belakang budaya yang berbeda, merayakan liburan yang berbeda, dan juga lain-lain. Penting untuk membahas bagaimana orang akan berkomunikasi secara efisien dan tepat waktu. Lalu yang kedua, kepercayaan atau trust. Di sini kepercayaan adalah masalah penting bagi semua tim, sehingga penting untuk membangun kepercayaan dengan seluruh anggota tim si pembuat proyek tersebut. Lalu praktek umum, penting menyelaraskan proses kerja untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Manajer proyek harus menyediakan waktu bagi tim untuk mengembangkan praktek kerja umum ini. Lalu alat di sini adalah TI memainkan peran penting dalam globalisasi, terutama dalam meningkatkan komunikasi dan praktik kerja. Beberapa alat yang digunakan, yang pertama adalah track. Track di sini adalah sistem pelacakan bug atau sistem pelacakan masalah untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Track mencakup fitur-fitur seperti cacat dalam manajemen, kontrol source code, roadmap proyek, wiki terintegrasi, sistem umpan balik, berbasis web kolaboratif untuk dokumentasi proyek yang sangat mudah ditinjau oleh stakeholder. Lalu X-Planner digunakan untuk perencanaan proyek dan pemantauan proyek. Alat ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang agile dan berbasis web untuk kemudahan akses geografis. Lalu poin C, Cruise Control adalah kerangka kerja untuk proses pembangunan yang berkelanjutan seperti plugin untuk notifikasi email, alat kontrol sumber, dan lain sebagainya. Lalu WebEx adalah alat konferensi berbasis web, digunakan untuk merekam setiap demo siklus pengembangan. Dan yang terakhir yaitu email, telepon, atau Skype adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon melalui internet dan juga pesan instan. Inilah penjelasan pada pertemuan pertama, yaitu mengenai manajemen proyek perangkat lunak. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.